Ada shalom semuanya. Senang kembali bersama dengan saudara di hari Minggu ini. Di minggu ini Bapak Ibu kita akan masuk pada seri yang baru. Saya sudah menyelesaikan materi pendek saya tentang akhir zaman. Bapak Ibu kalau mau mendalami tentang akhir zaman dalam perspektif saya, silakan jadi member dari YouTube DWBSD karena disitulah tempat saya mengajar saudara secara khusus. Dan juga kalau Bapak Ibu memang setiap pagi ada waktu, saya setiap pagi live streaming di semua pelayanan digital kami. Pelayanan digital kami ada di deskripsi, kalau Bapak Ibu nonton di YouTube, di TikTok semuanya ada. Saya di situ juga mengajar banyak hal Bapak Ibu. Minggu ini di Pagi Berkat Bersama Pase saya akan ngomongin soal rapture. Itu pun pemahaman saya baru Bapak Ibu. Jadi yang mau mengikuti bisa nanti besok pagi dari Senin sampai Jumat setiap kurang lebih jam 7, kurang 15, setengah 7. Saya sharing sesuatu pemahaman yang baru yang saya bisa bagikan kepada saudara. Tapi di hari Minggu ini saya mau spesifik lebih dalam lagi. Dulu saya pernah mengajar soal ini tapi itu pun sudah agak berubah dan punya pemahaman yang lebih tajam menurut saya dan saya mau bagikan itu kepada saudara. Tema pada minggu ini adalah makna terdalam tubuh. Sebab kita percaya Alkitab kita mengatakan tubuh kita dari debu tanah. Apa itu maksudnya? Ini masih dalam rangkaian besar dari tema besar di 2025 dari gereja kita yakni kembali pulang. Saya selalu berharap Bapak Ibu mengerti kenapa saya mau khotbah tentang kembali pulang itu. Sebab bagi saya kalau orang Kristen tidak paham ini maka maafkan saya nggak usah jadi Kristen gitu. Kalau orang Kristen hanya sekedar beragama, emang agama menyelamatkan. Kalau orang Kristen cuma percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang menyelamatkan lewat perkataan saja, bukankah Alkitab juga menuntut agar kita mengekspresikan iman itu lewat perbuatan? Jadi kalau orang Kristen sudah dewasa, dia akan ngerti apa maksud saya dengan tema besar kembali pulang itu. Nah saya mau pelan-pelan nih. Mungkin seminggu, mungkin sebulan, mungkin 2 bulan, 3 bulan. Saya sih nggak batasi tapi saya sudah siapkan materinya. Mungkin nanti dalam pertengahan perjalanan saya akan potong materinya karena menurut saya kurang pas untuk disampaikan atau mau ditajamkan. Ya, saya selalu meskipun materi siap, di tengah jalan bisa berubah gitu. Nah saya mau mengajar kita tentang siapakah kita sebenarnya. Sebab kalau Bapak Ibu nggak paham dirimu, Bapak Ibu nggak mungkin bisa kembali pulang. Kita baca Alkitab kita. Oh ini disclaimer dulu, ini seri lumayan panjang. Ya, cuma panjangnya tergantung nanti. Ya, saya bukan orang yang terlalu ngeroh gitu, tapi ya saya bilang tadi, saya sudah siapkan panjang, tapi nanti bisa jadi pendek, bisa jadi lebih panjang. Saya nggak tahu. Ya. Nah ini adalah khotbah seri dan saya akan mengajar saudara pelan-pelan. Dari yang paling basic dulu sampai nanti saudara mengerti siapakah kita sebenarnya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23 demikian firman Allah. Bersama saya 31 ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kau baru dengerin saya berkata, Pak di Alkitab saya itu Tuhan, bukan Tuan. Maka saudara ya monggo aja lah kalau mau pakai kata Tuhan itu. Cuma kalau saudara sudah mengikuti saya sudah berani berkata di mimbar ini bahwa kata kurios itu mestinya diterjemahkan menjadi kata Tuhan. Seperti terjemahan Inggris menerjemahkan kurios dengan terjemahan Inggris Lord. Bukan God, bukan Tuhan. Nah panjang lebarnya silakan ikuti pengajaran saya tertinggal semuanya di YouTube DWBSD. Jadi manusia itu, kata Paulus kepada jemaat di Tesalonika, itu memiliki roh, jiwa, dan tubuh.
Tu pneuma kai tu suke kai tu soma. Jiwa, roh, dan tubuh. Dan ayat ini dikonfirmasi. Sekali lagi saya bilang, kalau kita mau memakai sebuah pemahaman, harus punya saksi. Saksinya kata Alkitab minimal 2. Makanya berkali-kali saya bilang gak bisa kita membangun sebuah doktrin pengajaran hanya dari 1 ayat. Itu namanya memperkosa firman. Kalau Bapak Ibu mau lebih dalam lagi, saya sering promo jadinya ya. Silakan jadi member dari YouTube WBSD lagi. Kenapa? Saya lagi mengajar materi tentang hermeneutika dasar, ilmu tafsir Alkitab, pengantar tafsir. Ya. Dan ini hanya Bapak Ibu dapatkan kalau Bapak Ibu sekolah S1, sekolah sarjana teologi. Dengarkan saya. Banyak orang di luar sana pendeta punya gelar MTH. Banyak pendeta di luar sana punya gelar DTH. Tapi kalau S1 dia bukan dari sarjana teologi, tidak punya gelar degree STH, omong kosong, dia pernah belajar ilmu hermeneutika. Kenapa saya berani yakin begitu? Karena saya sudah melewati semuanya. Gak mungkin di S2 diajarkan pengantar hermeneutika. Maka biasanya nih, kalau dari sekulernya sarjana ekonomi, sarjana hukum, mau jadi MTH, harus ikut martikulasi namanya. Tapi martikulasi juga gak akan sampai pada pengantar hermeneutika. Karena itu basic sekali. Maka biasanya yang diajarkan ya langsung hermeneutika PL, hermeneutika PB. Itu pun mata kuliahnya, SKS-nya sangat dikit. Karena cuma masuk martikulasi. Tolong pahami saya. Jadi gak heran, dengarkan saya bukannya merendahkan teman-teman saya yang punya gelar MTH, DTH. Gak heran, pendeta punya gelar MTH, tapi khotbahnya masih tidak sesuai dengan ilmu tafsir. Pendeta gelarnya DTH, Doktor Teologi. Bahkan mungkin ada STT yang memberikan gelar PhD di Indonesia ini. Belum tentu, makanya saya bilang gak heran saya temukan pendeta PhD di TH, tapi gak bisa, kok ilmu tafsirnya begini? Dan orang Indonesia tuh masih ngelihat gelar. Jadi kalau sudah gelarnya MS2, S3 itu udah kayak hebat aja gitu. Padahal hari ini gelar profesor juga bisa dibeli. Politikus-politikus sekarang banyak yang profesor Bapak Ibu. Itu dari mana ujungnya coba? Profesor itu harus pernah ngajar. Dan untuk jadi profesor itu harus melewati doktor dulu. Doktor itu sekarang juga di Indonesia gampang. Kalau doktor itu sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Itu hanya untuk orang yang mau mengajar. Maka namanya doktor itu dia harus melewati banyak. Bukan cuma bangku kuliah. Bukan cuma menyelesaikan SKS-nya. Tapi juga buat jurnal. Itu dinilai. Jadi profesor juga demikian. Apa yang sudah dia buat? Tulisan-tulisan akademis apa? Di luar negeri itu jadi profesor tuh pasti tulisannya banyak Bapak Ibu. Jurnalnya banyak. Kalau di Indonesia profesor sekarang kagak. Makanya gak heran orang yang gelarnya S2, S3 tapi tempe. Saya berani bilang Bapak Ibu yang sekolah teologi ya, benar-benar sekolah teologi ya, bukan cuma ngejar nilai tapi juga belajar mandiri. S1 saja, sarjana teologi saja. Saya berani aku yakin, meskipun kau cuma S1, tapi secara teologi ya, dengan orang yang punya MTH, dengan orang yang punya DTH, ini S1 ini kalau dia benar-benar belajar, dia lebih kapabilitas, punya kompetensi dalam menafsirkan Alkitab dan sebagai seorang guru atau pengkhotbah. Daripada yang punya MTH, DTH, tapi tidak melewati S1. Tapi kalau ada yang MTH-nya dari S1-nya SE, sarjana ekonomi, terus dia langsung MTH, tapi dia belajar, lain soal. Tapi problemnya berapa banyak sih orang Indonesia begitu? Berapa banyak sini yang udah lulus? Tepa Prana, Silvi. Yang masih belajar teologi lagi. Saya tanya berapa banyak? Ya. Makanya tingkat literasi di Indonesia tuh sangat minim. Ngeri. Kalau ngomongin gelar mah bagus, tapi secara kompetensi. Ya, kompetensi itu kemampuan sesuai dengan standar yang dia punya. Itu di bawah rata-rata. Nah hanya punya 2 saksi. 1 Tesalonika tadi mengatakan manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Coba kita lihat Ayub 12 ayat 10. Ayub 12 ayat yang ke-10. 1
Sama-sama kita baca. 3-1 ya. Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Saya sengaja kasih warna-warna di situ untuk membantu saudara. Sebab kata nyawa di situ diterjemahkan dari kata Ibrani nefes, jiwa. Sedangkan nafas di situ diterjemahkan dari kata Ibrani waruah atau roh atau nafas Allah. Sedangkan manusia di situ diterjemahkan dari kata Ibrani basar yang artinya sebenarnya body, tubuh. Jadi kalau kita sudah mengerti bahasa Ibraninya, Ayub 12 ayat 10, andai kata kau hanya membaca terjemahan Indonesia, kau tidak ngerti bahwa ini ngomongin tubuh, jiwa, dan roh. Karena nggak ada kata tubuh di situ, yang ada adalah kata manusia. Padahal di tempat lain kata manusia itu diterjemahkan dari kata hadamah atau Adam, ha-Adam. Tapi di sini diterjemahkan dari kata Ibrani basar yang sebenarnya lebih tepat diterjemahkan menjadi kata Indonesia body atau tubuh. Jadi Ayub 12 ayat 10 juga bicara mengenai Ayub berkata bahwa di dalam tangannya terletak tubuh, jiwa, dan roh seorang manusia. Nah Bapak Ibu biji mata Tuhan. Saya kapan mau sharing itu tapi bukan dalam khotbah. Bapak Ibu udah ikuti materi-materi saya belum? Tentang manusia itu. Satu sisi saya lagi mempelajari manusia dalam perspektif ilmu pengetahuan Pak. Bahwa manusia itu kata ilmu pengetahuan pasti mengikuti teori evolusi. Manusia itu berevolusi jutaan tahun dari nenek moyang yang menyerupai kera, tapi bukan kera. Ya. Kalau nanti tiba-tiba ada yang di live chat, pendeta ini aneh, masa berkata manusia berasal dari kera? Minta maaf ya, gua nggak ngomong gitu. Kalau ada lo yang berkata, Kristen kok percaya evolusi? Evolusi itu manusia dari kera. Sorry ya, lu kalau ngomong begitu, mulu orang kaya kayak punya gelar tinggi kayak kalau punya pemikiran evolusi itu berkata manusia dari kera. Lu tuh gak tahu apa-apa soal ilmu evolusi. Evolusi tidak pernah berkata demikian. Darwin tidak pernah begitu. Saya dulu begitu. Kenapa? Karena dulu pendeta-pendeta saya ngomong begitu. Evolusi Darwin itu sesat. Manusia itu diciptakan oleh Allah katanya begitu. Bukan berasal dari evolusi. Masa manusia sama dari kera? Begitu percayanya saya sampai saya ngomong dulu di mimbar di gereja lama. Parah gak tuh saya? Saya bilang dengan yakin, gak mungkin teori Darwin itu salah. Kalau manusia dari kera, masa kita sekarang ini masih hidup sejaman dengan kera? Lah, kalau kita tuh hasil evolusi kera, masa keranya masih ada? Nangkep gak? Itu yang diajarkan dosen saya, pendeta-pendeta senior saya, kenapa belagu mereka semuanya. Gak tahu teori evolusi ngomong apa, tapi sok tahu. Itu kebanyakan netizen Indonesia begitu. Kebanyakan orang Kristen Indonesia itu begitu. Gak tahu, tapi sok tahu. Sotoy kata anak Jakarta tuh. Dan saya dulu sotoy. Gak ada Charles Darwin berkata bahwa manusia itu dari kera. Yang ada Darwin berkata, manusia ini nenek moyangnya jutaan tahun yang lalu itu punya nenek moyang yang sama dengan kera besar hari ini. Kera besar hari ini tuh ada gorila, ada simpanse, ada orangutan, bonobo, ada 4 itu loh. Nah manusia yang saya saudara 2025, terus lo jalan ke Ragunan, ada gorila. Kita ini dengan gorila punya nenek moyang yang sama jutaan tahun yang lalu, itu yang benar. Kenapa ilmu pengetahuan mengatakan kok manusia tuh punya nenek moyang sama dengan kera besar? Karena ada bukti saintik. Simpanse itu DNA-nya 98% mirip dengan kita. Jadi lo gak bisa tolak dia tuh saudara kita. Tapi bukan dia nenek moyang kita saudara sama dia, saudara jauh. Dulu nenek moyang kita tuh satu. Ceritanya gini nih, makanya kalau mau belajar. Ya, ceritanya tuh nenek moyang kita dulu satu nih. Kemudian dia kayak lebih mirip kera. Makanya ada Homo erectus. Homo erectus itu artinya apa? Manusia berjalan tegak. Kenapa? Karena fosil manusia yang jutaan tahun lalu itu banyak kan agak bungkuk. Tangannya membantu kaki untuk berjalan. Makanya ilmu pengetahuan mengatakan bahwa nenek moyang manusia itu dulu lebih mirip kera. Tapi bukan kera. Ya, dulu tuh seperti itu. Tinggalnya juga di pohon. Oke? One day
ada sekelompok dari nenek moyang kita ini yang memilih untuk tinggal di daratan, di tanah. Entah apa alasannya, memisahkan diri. Jadi ada yang jalan di tanah, ada yang tetap tinggal di pohon. Nah, hasil evolusi jutaan tahun itulah yang membentuk sekarang ini. Kok kita lihat simpanse beda. Rahangnya beda, mereka berbulu, mereka masih berjalan dengan tangan, telapaknya berbeda. Karena kita sudah berevolusi pisah gitu. Namanya di tanah ya. Kita udah lama-lama gak menggunakan tangan, akhirnya tangan kita berbeda. Kaki kita juga gak seperti kaki simpanse meskipun sama-sama kaki. Kenapa? Kaki simpanse udah pernah lihat belum? Agak cengkung begitu. Karena untuk mencengkeram dahan dan sebagainya. Karena memang mereka jutaan tahun di sana. Dan jangan bilang, Pak Seno ngarang-ngarang. Gak ada ilmunya. Masa bisa yakin tahu banget? Nah ini namanya evolusi. Udah saya pakai ilustrasi gampang aja deh. Lu nanti di rumah lihat foto. Semua punya foto zaman kecil gak? Zaman TK, SD punya gak? Kalau mau jujur sama lo ngaca gini muka lo sama gak? Beda. Sekarang gue tanya. Kapan perbedaan antara foto TK lo sama dirimu? Perubahannya kapan? Kita gak bisa bilang kan, perubahannya zaman SMP. Gak bisa, itu natural aja. Saya udah 50 tahun kemarin yang saya lihat, saya cari pertama foto saya zaman SD. Saya lihat, kok zaman dulu hitam banget ya. Culun banget ya. Saya tahu itu saya, tapi saya gak ingat kenapa bisa berubah jadi gantengan begini gitu. Gak inget. Itu kenapa? Karena natural. Saya baru 50 tahun. Lo bayangin kalau evolusi itu jutaan tahun, men. Jutaan tahun. Sahelanthropus canadensis itu adalah nenek moyang manusia yang paling tua. Itu diperkirakan sudah hidup 7 juta tahun yang lalu. Sahelanthropus canadensis. Kenapa disebut canadensis? Karena ditemukan fosilnya di Chad, Afrika sana. 7 juta tahun yang lalu. Ya, lebih kurangnya ikutilah program-program saya kalau mau pinter. Ya. Saya bukan bilang saya orang pinter, enggak. Saya orang bodoh. Tapi saya beda dengan saudara, sorry ya. Saya mau belajar gitu loh. Ya. Sampai detik ini saya masih belajar. Ya. Masih mau gitu dengerin dosen-dosen ngajar. Saya nggak sekolah lagi, tapi kan ada dosen-dosen teologi yang ngajar lewat seminar di Zoom. Videonya di-upload di YouTube. Saya dengerin tuh. Dan sorry ya, saya nggak dengerin yang level-level masih berbahasa Indonesia. Ya. Saya udah dengerin yang benar-benar dari sekolah-sekolah STT yang dari luar. Kalau perjanjian lama saya sekarang berguru sama rabi-rabi. Ya. Wih, pendeta kok berguru sama rabi? Enggak, bagi saya mereka lah yang paling tahu tentang perjanjian lama. Nah, kekasih Tuhan biji mata Tuhan. Jadi memahami manusia ada 3 bagian penting ini. Tubuh, jiwa, dan roh. Sehingga kita bisa mengasah setiap bagian menjadi semakin tajam. Nah, saya mau ngomongin dulu soal tubuh. Karena paling gampang. Karena kau punya tubuh kan. Berapa banyak ibu-ibu yang worry sekarang ini ketika ngaca, kok ada keriputannya. Tadi cuma 1, kok tahun ini ada 2. Terus ngomong, Pak percepatan keriput saya melebihi kecepatan suara. Dari 1 tiba-tiba 3, waduh worry itu. Ya, kerja yang bener Pak ya Pak. Lo pengen istri lo kayak gini? Ya gue butuh cuma 100 juta aja deh, nanti gue ke Korea deh, beres deh. Ya, sambil berdoa siapa tahu ada klinik-klinik kecantikan di Indonesia sudah secanggih Korea gitu. Cuma kalau di Indonesia operasi hidung aja hidungnya sama semuanya gitu. Ya kan? Ya kalau punya duit mah kalau mau operasi hidung sekalian ke Korea yang canggih lah. Beda loh. Itu yang pemain-pemain drakor-drakor itu semuanya palsu-palsu tapi hidungnya tuh beda gitu loh. Tapi kalau ke salon-salon di Indonesia hidungnya sama gitu loh. Ya. Kalau mau beneran ya langsung aja yang bener gitu, yang bagus. Asal jangan operasi kelamin aja ya. Kalau itu saya tahu di Bangkok yang paling bagus lah. Tapi gak masuk surga gimana coba. Manusia tubuh ya. Jadi kita ngomongin tubuh ya selama beberapa minggu ke depan ini. Tubuh itu apa? Tubuh itu adalah materi atau fisik manusia menurut Alkitab berasal dari debu, berasal dari tanah. Inilah yang saya mau bahas terlebih dahulu di minggu ini. Coba kita buka Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Sama-sama kita baca yuk. Manusia itu diciptakan dari debu, ayatnya ini. 3:1 ya. Ketika itulah Yahweh Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya.
demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tubuh manusia berasal dari debu tanah. Ini nih, ya. Kalau kita ngomong sama orang yang agak berilmu, diketawain kita. Makanya saya bilang, kalau saya mau ngomong nanti one day saya mungkin mau curhat gitu. Saya udah sampai di problematika Bapak Ibu. Hampir menjadi orang yang gak percaya lagi sama Alkitab. Jujur ya di atas ya, tidak di atas. Itu makanya sekarang ini kalau orang yang pinter ya, itu udah relatif gak percaya Allah. Bapak Ibu coba cari dokter bedah. Yang tiap hari ngebedah perut manusia. Saya berani yakin dari 10 dokter bedah yang kau tanya, paling gak 7 itu tidak lagi percaya kepada yang namanya manusia itu punya roh, punya jiwa dan seterusnya. Mungkin masih ada 3 yang agamanya masih kuat, entah agama Islam kah atau Kristen kah. Tapi sebagian besar, meskipun mereka masih beragama, tapi tidak lagi percaya hal-hal yang sifatnya diajarkan agama. Dan itu saya dapatkan beberapa tahun lalu. Ketika saya memahami tentang manusia, saya mau tahu tentang manusia. Jujur aja, di kepala saya itu udah bertanya-tanya dulu. Saya sudah sampai sejak beberapa tahun lalu tuh berkata bahwa Tuhan itu cara kerjanya bukan pemain sulap. Selama ini kita orang Kristen tuh menganggap Tuhan tuh kayak tukang sulap. Saya dulu mengajarkan gitu. Kenapa mengajarkan gitu? Buku teologi yang saya baca ngajarin begitu, pendeta saya ngajarin begitu, dosen saya mengatakan begitu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kun fayakun saudara. Allah berfirman, maka firman itu jadi. Makanya ketika Allah berkata, aku mau ciptakan langit dan bumi. Pas semudah membalikan telapak tangan. Maka jadilah bumi, jadilah langit, dan seterusnya dalam 1 hari. Saya berpikir, apakah Tuhan seperti itu? Yang saya tahu, saya ini gambar dan rupa Allah. Diciptakan punya kemampuan untuk seperti Allah. Manusia itu, hampir semua manusia mengatakan kami makhluk yang unggul. Tapi manusia untuk mendapatkan sesuatu gak bisa semudah membalikan telapak tangan. Harus berproses. Terus saya ingat lagu. Ku mau sepertimu Yesus. Terus saya ingat Yesus. Gue disuruh seperti Yesus. Yesus gue percaya. Dulu saya percaya Yesus itu kan Allah yang menjadi manusia. Sekarang kan saya percaya Yesus adalah anak Allah yang menjadi manusia. Berarti kan Yesus itu Allah. Tapi Yesus ketika di bumi gak begitu tuh. Cara kerjanya gak simsalabim maka jadi. Bahkan untuk mempertobatkan orang yang namanya Zakeus saja. Itu ada proses tuh. Hei Zakeus, penasaran ya sama muka gue ya? Turun. Hari ini aku menginap di rumahmu. Ada dulu perjalanan dari si pohon ara itu menuju rumah. Ada pesta dulu. Ada ngobrol-ngobrol dulu. Ada kenal deket dulu. Baru akhirnya Zakeus berkata, semua orang yang pernah kurugikan akan kubalaskan. Setengah harta, 2/3 hartaku ya. Akan kuberikan kepada orang miskin. Pertobatan Zakeus itu butuh proses. Kalau Yesus Allah dan cara kerja Allah tuh simsalabim jadi apa prok. Kan tinggal dia jalan aja. Bertobat. Bahkan orang yang dia pilih untuk jadi murid ternyata mengkhianati dia. Itu tuh udah dilema. Saya bilang nih, saya bukan berarti nggak percaya sama Yesus dan sama Allah. Cuma ada yang salah nih. Hampir puluhan tahun lalu Bapak. Cuma saya nggak ngerti gimana saya keluar. Nggak punya ilmu teologianya. Tapi otak saya kan sudah bilang dari kecil tuh gue nggak bego-bego banget gitu. Udah punya daya kritis gitu. Tapi gimana nih? Di gereja diajarinnya begitu. Kalau gue nanti berbeda dianggap sesat. Takutlah saya. Apalagi di Orde Baru. Kalau nggak punya agama PKI. Waduh PKI kan dulu dibunuh-bunuh sama tentara. Waduh kacau bokap gue tentara anaknya PKI gimana caranya? Maka saya pendem. Itu pertanyaan-pertanyaan itu saya tanyakan ketika S1 jujur aja. Ketika sekolah. Tapi dosen saya juga begitu ngajarnya. Dan gue mana berani sama dosen. Yang ngajar gue tuh MTH, DTH semuanya Bu. Pak, jipel lah. Meskipun usianya ya. Ya Pak Prana tahu loh pendeta yang sekarang ngajar di Petamburan itu. Doktor dia.
Dia dosen saya, tapi secara umur, saya beda sama dia cuma 3-4 tahun Pak. Teman main. Kan saya bilang saya bertobatnya kan di usia 27 tahun. Jadi ketika dia ngajar saya, dia umurnya 30-an tahun. Sebenarnya kalau di luar tuh bro-bro gitu. Ya. Dia ngajar juga begitu, saya mana berani. Baru ketika saya sudah punya ilmu, saya berani. Saya bertanya, emang begitu ya? Kan dulu saya menafsirkan begitu. Suatu hari, Allah turun ke bumi, mengambil tanah liat, dibentukkanlah itu seperti manusia, gitu kan? Terus ditiupkan, jadilah manusia, Adam itu makhluk yang hidup. Waduh, apakah begitu? Terus belajarlah ilmu pengetahuan. Untuk menjadi kita, itu proses evolusi jutaan tahun. Wah, yang mana yang benar? Makanya banyak orang, kalau dia tidak ekstrim kiri, dia ekstrim kanan. Kalau dia udah terlalu ngeroh, dia pasti bilang ilmu pengetahuan sesat, yang benar agama. Sedangkan orang yang belajar akan berkata, hahaha, masih percaya agama. Kok otak nggak dipakai? Ini masalah bertahun-tahun. Bapak Ibu alami itu nggak sih? Kita tuh false dilemma. Lu tahu false dilemma nggak? Gue udah pernah ngomongin ini di YouTube. False dilemma itu, kita tuh dikondisikan memilih hanya 2 pilihan. False dilemma. Kiri, kanan, benar, salah, naik, turun, hitam, putih. Seolah-olah tidak ada pilihan ketiga, tidak ada pilihan keempat. Kita tuh dari kecil dicekokin sama bapak kita. Nurut papa apa enggak? Kalau nurut papa, di rumah. Kalau enggak, keluar. Sebenarnya itu juga gue terapin sama anak gue sih kalau lagi badung banget. Tapi sekarang ini kalau hal-hal yang sedang saya tidak lagi marah, saya nggak pernah force dilema anak saya. Si Sion dulu bilang, mau jadi apa kamu? Kayak penyanyi aja Pak. Oke, jadi penyanyi, dia bisa bikin lagu, dia bisa main musik semuanya. Oke, bagus. Mau kuliah di mana? IKJ aja Pak. Oke, saya okein dulu. Sampai dia akhirnya beberapa bulan saya tanya, masih mau di IKJ? Mau Pak. Yuk, saya ajak ke sana. Dia udah tahu kampus IKJ gimana kan? IKJ dia. Terus saya tanya lagi, masih mau? Masih mau Pak. Terus baru saya ajak ngomong. Sion, kamu tuh nyanyi gak fales, kamu udah les juga. Bikin lagu udah bisa. Sekarang kalau kamu di IKJ mau jurusan apa? Apa Sion? Performance ya? Apa jurusannya? Lupa. Pokoknya performance gitu. Lah, lu kalau nyanyi aja gak belajar performance, lu joget-joget video lu kalau nyanyi di sekolah kan joget-joget begitu. Ngapain lagi belajar kayak gituan lagi? Solmisasi lo gak fales. Daripada lo sekolah musik, Sion, mendingan coba deh. Lo nyanyi tetap, tapi supaya jadi penyanyi yang pinter. Karena banyak Sion artis-artis tuh di masa tuanya miskin. Waktu zaman mudanya kaya raya kan. Bapak Ibu tahu kan? Muncul di TV, zaman kita kecil, sekarang tuanya kok miskin. Nah, itu kenapa? Karena mereka tidak berpendidikan. Gak bisa kelola uang. Maka daripada les kuliah musik, Sion, lo basic musiknya udah ada, mendingan nanti tuh gereja apa bikin studio deh. Lo gedebak-gedebuk nyanyi apa sama teman-teman lo di situ, nggak apa-apa deh. Kita bikin bener-bener studio yang proper gitu. Tapi lo belajar bisnisnya. Supaya nanti lo jual suara lo, hasilnya lo bisa kelola uang lo supaya nanti bisa panjang. Dia mikir panjang. Ya. Akhirnya saya kasih pilihan. Saya nggak hitam dan putih, saya kasih pilihan dia. Tapi kalau kamu milih jadi IKJ juga gak apa-apa. Kalau mau bisnis ya gak apa-apa. Jadi pendeta juga gak apa-apa, Sion. Saya bilang gitu. Gak usah belajar lah, papa nanti ngajarin kamu. Papa gini-gini semua mata kuliah hampir semuanya cuma bahasa doang kali ya, gak apa-apa ajarin sama mata kuliah yang umum gitu. Yang psikologi ya papa gak punya kapasitas lah. Tapi kalau pengantar perjanjian lama, perjanjian baru, teologi perjanjian lama, tafsir perjanjian lama. Bisa lah papa, gak bego-bego banget lah. Gak mau dia. Nah Bapak Ibu biji mata Tuhan. Nah sekarang bagaimana kita memahami ini? Manusia dari debu tanah, itu apa artinya? Dalam Kejadian 2:7 tertulis bahwa manusia dibentuk dari debu tanah. Afar min ha'adamah dalam bahasa Ibrani. Bagi saya ini bukan hanya kiasan spiritual tapi juga mencerminkan realitas fisik yang luar biasa tentang terang ilmu pengetahuan modern. Kenapa Alkitab mengatakan manusia dari debu tanah? Ini hasil perenungan dalam Bapak Ibu.
Memang teorinya sudah ada di teori yang ada. Tapi saya dapat ini dari perenungan dalam. Manusia dari debu tanah, karena memang manusia dengan tanah, unsur kimia manusia yang ada di tubuh kita dengan unsur kimia yang ada di tanah itu sama. Kalau Bapak Ibu sudah menyelidiki, Bapak Ibu pernah ke dokter, cek semua, tanya sama ilmu biologi, manusia itu ada karbon di dalamnya, ada oksigen di dalamnya, ada hidrogen, ada nitrogen, ada kalsium, ada fosfor, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang semua tadi ada di tanah. Jadi ketika Alkitab mengatakan manusia dibuat dari debu tanah, sebenarnya ini pernyataan Alkitab yang dulu ketika diberikan kepada Musa, Musa nggak tahu itu apa. Di zamannya Musa nggak tahu tanah itu ada fosfor, ada hidrogen, ada nitrogen. Kalau Musa udah tahu pasti ada lah di kitabnya dia, di kitab nabi-nabi di perjanjian lama. Ada nabi ngomongin, hey lihat hidrogennya sudah berkurang. Tapi kan nggak ada, karena ilmu itu nggak ada. Istilah itu belum dikenal di zaman perjanjian lama. Makanya Musa ketika dapat firman Allah itu manusia dibuat dari debu tanah. Kemudian para rabi-rabi memahaminya, ya tanah itulah dibentuk menjadi manusia. Tapi kalau sekarang kita udah belajar biologi. Saya dapatnya ketika Alkitab mengatakan manusia dibuat dari debu tanah. Yaitu memang benar-benar secara kimia, biologi seperti itu. Dengan fakta ilmiah ini maksudnya dalam Alkitab ketika Alkitab mengatakan bahwa manusia berasal dari tanah, dari adamah, dari ground, land, earth, soil, yang semuanya kalau dalam terjemahan Indonesia bisa diterjemahkan tanah, itu artinya manusia memang berasal dari tanah untuk manusia agar paham nantinya, menghormati dan menghargai tanah. Adamah itu bukan cuma tanah tapi juga bisa berarti earth, bumi. Dan kalau kita membaca Alkitab dengan rendah hati, bukankah itu yang dimaui Allah dalam Kejadian 1 ayat 28? Manusia itu diberikan mandat budaya. Dalam ilmu teologi, manusia dalam teologi perjanjian lama, manusia itu diciptakan dengan diberikan mandat budaya. Apa itu mandat? Kuasa. Kuasa apa? Terhadap budaya. Budaya apa? Semua. Makanya dalam Kejadian 1 ayat 28, berkuasalah atas bumi. Berkuasa atas burung-burung di udara, atas binatang-binatang, atas ikan-ikan di laut. Berkuasalah atas itu. Itulah sebenarnya rencana Allah. Manusia diciptakan untuk menguasai bumi, bertanggung jawab atas bumi. Maka ditekankan manusia dibuat dari tanah, dari bumi, dari adamah dalam bahasa Ibrani. Tapi hari ini kan, karena manusia nggak ngerti itu. Karena manusia di otaknya manusia tuh dibuat dari tanah, itu artinya dibentuk dari tanah, jadi boneka ditiupkan. Akhirnya manusia sekarang yang gak paham pengertian sebenarnya yang saya katakan tadi. Lihat, di Kalimantan, berapa banyak bekas tambang batu bara yang sekarang jadi kubangan. Sedihnya saya ya, justru negara yang tidak bertuhan, tidak bertuhan itu maksudnya negara yang tidak berdasarkan agama, justru keren. Saya lagi kagum sama Cina. Sudah kagum sih. Tapi gara-gara kemarin tuh pesawatnya Cina bisa ngalahin pesawatnya Prancis, India, Pakistan yang perang itu. Saya jadi mendalami Cina. Bapak Ibu, Cina itu sekarang ini bisa merubah padang gurun yang tidak ada kehidupannya. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Pak, Israel juga udah Pak, iya gue tahu. Ya. Ini gue kasih contoh Israel yang memang beragama sama Cina yang sama sekali tidak berdasarkan agama. Cina tuh padang gurunnya bisa dibuat jadi hijau. Padang pasirnya bisa dibuat hijau. Kalau mau tahu nanti cari di YouTube. Itu caranya gampang deh. Tapi memang butuh waktu panjang. Gak dipikirin sama Indonesia. Indonesia ini terlalu gimana ya? Tidak mensyukuri dan bertanggung jawab atas bumi yang diberikan Allah buat kita. Kita tuh kata orang tua kita, apapun yang ditanam di bumi Indonesia pasti tumbuh. Bener gak? Asal lo mau lo nanam cabai, biji cabai, taruh aja di pot, nanti juga tumbuh kok. Saya sampai detik ini kan saya bilang, saya punya pohon cabai cuma satu tuh, depan rumah. Sampai sekarang gak berhenti-berhenti, gak pernah beli cabai lagi. Tanya Oma, tanya Silvi. Apalagi kalau dikelola dengan baik. Potnya dipupukin, dikasih kencing gitu kan. Ya maksudnya, kok gak percaya sih? Karena di padang gurun itu, di padang pasir itu seperti itu. Pertama ya, diambil jerami.
Kan ada gandum, ada padi ya. Jeraminya itu diambil berton-ton, ditaruh di padang pasir. Terus dibuat kotak-kotak, jadi ditaruh gitu. Dibentuk kotak-kotak gitu. Terus ditekan supaya jeraminya tuh masuk ke dalam. Supaya apa? Supaya pasirnya tuh gak bisa kemana-mana ketika ada angin. Jadi mengendalikan pasir. Yang bermasalah di padang pasir tuh kalau pasir kena angin, kan bisa kemana-mana. Jadi supaya pasirnya dikendalikan gak bisa terbang, maka dibuatlah bedeng-bedeng dari jerami-jerami yang buatnya kotak-kotak kayak papan catur kalau dari drone di atas. Cina buat begitu. Setelah pasirnya gak bergerak, barulah mereka tanami beberapa kotoran binatang, beberapa benih. Dan akhirnya sekarang mulai ada hijau. Di padang pasir ada pohon. Kurang lebih teorinya sama dengan yang dilakukan Israel di padang gurun Negeb. Israel tuh di padang gurun Negeb, padang pasir. Dia bisa buat pohon kurma. Dia bisa bikin bahkan peternakan udang. Bayangin loh Bapak Ibu. Padang gurun ada ternak udang. Indonesia yang airnya berlimpah. Buminya gak dijaga dengan baik. Setelah saya tahu ini kan saya pernah bilang sama saudara ya. Saya jadi menghargai semua yang ada itu. Tanaman, binatang. Nah, manusia itu mestinya ke sana, andai kata dia sadar. Tubuh itu untuk apa sih? Coba 1 Korintus 6 ayat 19-20. Ini yang harus kita lakukan kalau kau sudah sadar bahwa kau punya tubuh. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya pun telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi pandangan Alkitab ketika kita sudah sadar tentang tubuh itu apa? Bapak Ibu harus tahu pandangan Alkitab kalau Bapak Ibu percaya Alkitab adalah firman Allah. Kata Alkitab dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20, tubuhmu bukan milik kamu lagi, tubuhmu adalah milik Allah. Karena dalam 1 Korintus 6, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tubuh itu menjadi tempat kehadiran Allah melalui Roh Kudus dalam dirimu. Jadi kalau lo ngaca, sekarang saya di depan saya ada cermin besar memang, kelihatan saya ngaca. Ini bukan milik saya, ini milik Allah. Kenapa? Karena Alkitab saya mengatakan, saya mengimani Alkitab dan firman Allah, dalam tubuh saya adalah rumah Roh Kudus. Makanya dalam khotbah akhir zaman kemarin, saya pernah bilang kan, kalau ada orang masih beriman ada pembangunan bait Allah ketiga, itu silahkan aja. Tapi kalau boleh jujur, pembangunan bait Allah ketiga tidak ada ayatnya. Cuma ada kalimat begini, bahwa nanti si pembinasa keji akan duduk di bait Allah. Tapi pembinasa keji duduk di bait Allah itu bisa konteks Yohanes ketika Yohanes hidup. Memang faktanya bait Allah di zaman Yohanes hidup itu sudah diinjak-injak, sudah dihancurkan oleh Kaisar Nero. Dan kita tahu sekarang ini, Yesus pernah berkata, one day nanti kamu tidak lagi menyembah aku di gunung-gunung ini. Tidak lagi menyembah aku di Yerusalem, di bait Allah, tapi dalam roh dan kebenaran. Kita diajar dalam 1 Korintus 6 ini bait Allah yang sejati dalam iman Kristen. Bukan iman Yahudi ya. Iman Kristen adalah siapa? Tubuh kita. Jadi makanya saya pernah ngajar saudara kan, tentang perkataan tentang Bapa itu. Bapa kami yang di surga. Itu lo pikir surga di mana gitu? Di awan-awan begitu? Enggak. Ketika kita berdoa Bapa kami yang di surga dan kita tahu bahwa tubuh kita adalah bait Allah, tempat kediaman Allah, tempat kediaman Bapa. Maka ketika kita diajar Yesus, kalau kau mau berdoa, berdoalah Bapa kami yang ada di surga. Yesus sebenarnya ingin berkata kepada saudara, kalau kau mau berkata, ngobrol, doa kepada Bapa. Bapa gak jauh. Makanya ada lagu, Allah hanya sejauh doa. Jadi doa tuh gak usah bengak-bengok. Tahu bengak-bengok gak Pak? Itu bahasa Ibrani tingkat tinggi. Gak usah teriak-teriak kencang-kencang. Ketika itulah Yahweh Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Kejadian 2 ayat 7. Coba munculkan ayat yang tadi. Inilah yang disebut dengan tubuh kita bait Allah. Karena ketika Allah menciptakan Adam yang ada di Kejadian 2, Adam dihembuskan nismat hayim. Perhatikan baik-baik, nafas hidup di sini diterjemahkan dari kata Ibrani nismat hayim. Nafas hidup atau nismat hayim itu ditiupkan ke dalam hidungnya Adam sehingga Adam menjadi makhluk yang hidup. Kejadian 2 ayat 7. Sekarang buka Ayub 27 ayat 3.
Ini udah berkali-kali saya bilang, tapi masih aja orang gak ngeh. Perhatikan, Ayub 27 ayat 3. Selama nafasku masih ada padaku, dan roh Allah, ruah Eloah, masih di dalam lubang hidungku. Tadi yang ada di Kejadian 2, yang ada ditiupkan di lubang hidung itu apa namanya? Nafas hidup. Nismat hayim, bener ya? Ayub ngomong apa yang ada di hidungnya? Halo? Yang mana hijau itu loh? Roh Allah, ruah Elohim, ruah Eloah ada dalam lubang hidungku. Sekarang saya mau tanya, kalau kita sudah membaca Kejadian 2 ayat 7 tadi, yang dalam hidung manusia itu ada nismat hayim, nafas hidup. Sedangkan di Ayub 27 ayat 3 yang ada dalam hidungnya Ayub itu adalah ruah Eloha, roh Allah. Maka artinya apa yang ada di dalam hidung kita? Artinya nafas hidup dan roh Allah itu sama. Makanya saya bilang ketika saya memahami ini nih, sorry ya, ini hal sederhana, tapi nggak dipahami. Karena dulu saya mengatakan yang ada roh Allah hanya orang yang sudah bertobat. Jadi kalau orang nggak bertobat nih, apalagi orang yang berbeda agama, dia nggak punya roh Allah, nggak punya roh kudus. Ketika saya paham ini, saya berubah. Saya melihat orang lain yang agama yang berbeda, Islam, Hindu, bahkan ateis, agnostik. Saya sekarang ini memahami mereka adalah roh Allah ada dalam hidup mereka. Makanya Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Mengasihi itu nggak beda-bedain. Oh ini yang Kristen kita kasihi. Oh ini yang Islam. Nggak usah. Ini Buddha nyembah dewa-dewa lagi. Wah ini orang animisme nyembah patung, nyembah pohon. Nggak usah. Nggak bisa. Semuanya. Kenapa? Karena Alkitab saya mengatakan kalau manusia semuanya percaya keturunannya Adam, bahwa dalam diri mereka ada roh Allah. Jadi nggak heran Korintus mengatakan bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Karena sejak awal memang ketika manusia diciptakan, Allah ada dalam tubuh kita. Tubuh debu tanah manusia adalah kendaraan atau jasad yang dimiliki sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Sebelum manusia ada, sebelum Adam diciptakan, Adam itu apa? Sebelum kamu diciptakan, sebelum kamu jadi manusia, kamu itu apa? Halo? Tadi udah pakai ayatnya, Kejadian 27. Ayub 27 ayat 3 tadi. Bahwa dalam hidung kita ada nafas hidup. Nafas hidup nismat hayim itu dalam Ayub 27 ayat 3 adalah ruah Eloah, roh Allah. Maka ketika kita dulu belum punya tubuh, ya, dari debu ini, kita itu apa berarti? Nismat hayim, nafas hidup, ruah Eloah, roh Allah. Coba berapa banyak yang paham ini? Sorry ya, yang punya gelar MTHDT juga belum tahu ini. Mereka yang gak tahu bilang saya sesat. Gak apa-apa, tapi saya berdasarkan Alkitab. Jadi sebelum memiliki kendaraan, yakni tubuh kita ini, yang disebut tubuh debu ini, manusia itu adalah nafas hidup, nismat hayim, atau ruah Eloah, roh Allah, atau roh kudus. Nah karena manusia itu dulunya roh Allah, berarti manusia itu sebelum jadi manusia, sebelum punya tubuh, ada bersama dengan Allah. Makanya gak heran, pengkhotbah mengatakan dari debu kembali menjadi debu, dan roh kembali kepada yang mengaruniakannya. Karena memang manusia itu awalnya ada bersama dengan Allah. Karena manusia itu adalah bagian dari roh Allah. Manusia bukan Allah ya, tapi manusia adalah roh Allah. Bagian dari Allah, tak terpisahkan. Makanya saya yakin manusia itu ketika diutus menjadi manusia, ketika dulu masih menjadi roh Allah terus menjadi manusia, Allah itu kalau mengutus pasti kasih pesan. Makanya saya menafsirkan Bapak Ibu Saudara harus tahu callingmu apa, panggilanmu apa gitu loh. Kalau kau dipanggil menjadi pengusaha, ya udah nggak usah paksa jadi pendeta, ngaco nanti. Kalau kau dipanggil jadi pendeta, jangan belagu-belagu jadi pengusaha, udah tulus aja. Kalau panggilannya jadi pendeta kayak saya, jangan mimpi jadi orang kaya lah. Sedihnya saya banyak orang-orang yang jadi pendeta tuh mikirnya mau jadi orang kaya. Karena pendeta mikirnya mau jadi orang kaya, khotbahnya tentang persembahan mulu. Kalau persepuluhan turun, marah-marah di mimbar. Kalau semakin turun, didatengin jemaatnya satu persatu. Persepuluhan lu mana? Jangan bilang gak tahu ya, jangan bilang gak ada. Ya ada, gue kenal kok. Beberapa pendeta, gak banyak memang, yang jemaat yang ngomong. Pak Seno di gereja Pak Seno itu kalau Pak Seno tahu jemaat Pak Seno ya jemaat ya, memang jemaat ya. Terus gak ngasih persepuluhan, Pak Seno datengin gak? Hah? Maksudnya gimana ya? Ya dia gak sebut, dia malu-malu gitu. Ada pak pendeta tertentu pak.
Itu yang kalau jemaatnya nggak datang, nggak ngasih persepuluhan Pak, itu didatengin. Bahkan ada jemaatnya Pak udah berminggu-minggu nggak ke gereja itu Pak. Tapi karena nggak ngasih persepuluhan, didatengin gembalanya. Gembalanya bukan jenguk, kenapa kamu nggak ke gereja? Yang ditanya pertama kali, kok persepuluhan belum dikirim? Kirain menggembalakan Pak, ternyata nagih persepuluhan Pak. Itu karena pendeta itu memang bukan panggilan. Kalau pendeta jadi panggilan tuh nggak mungkin punya mimpi gitu. Saya nggak ada mimpi punya Alphard Pak. Tapi bisa nggak? Ya bisa aja gitu ke depan tiba-tiba ada orang kaya ngasih saya. Alhamdulillah. Tapi belum ada. Enggak lah, saya bilang sama istri ya udahlah. Rumah kita begini ya meskipun masih udah tua begini ya udahlah, udah bagus lah kita masih punya rumah gitu. Nggak mimpi gitu pengen punya rumah yang halamannya 5.000 meter gitu ya. Kolam renangnya kok berenang dari sini udah capek ngos-ngosan karena jauh banget kan 3 km persegi. Enggak udah gini aja. Kalau mau renang ya ke sport club. Ya. Enggak kita gini aja. Hidupnya sehari-hari aja gitu. Hari ini bisa makan ya puji Tuhan. Besok punya kesusahannya sendiri. Lo mungkin ketawa ya bilang, ih pasti gak mungkin lah. Iya. Ini gue ngomong nih, iya hari ini gue. Nanti habis ibadah, saya pasti ajak makan keluarga. Nggak pernah hari Minggu nggak ajak makan keluarga. Kecuali kalau hari Minggu ada makan-makan di sini ya. Ini nggak ada kan nih? Nggak ada kan? Ya pasti makan lah. Jangan dipikir, pasti punya uang. Enggak lah. Ini momen gue aja gitu. Bukan punya uang enggak. Mumpung ada kesempatan aja. Ya kalau uangnya lagi ada, lihat di rekening, oh lumayan nih. Mungkin bisa makan MGM gitu kan. Tapi kalau nggak ada, ya sudahlah. Beli warteg, tanya anak saya. Kita pernah berhenti di warteg. Tapi wartegnya warteg yang anak saya tahu lah, tuh namanya. Jaya Bahari, tuh Bu Iren tahu tuh. Sama kita pencinta martabak. Jadi baju rapi begini nih. Bukan wartegnya pakai sandal, habis dari gereja lo bayangin aja. Di warteg itu yang bajunya rapi cuma keluarga kita. Yang lain kaos oblong gitu kan, celana pendek, sandal jepit. Tapi emang kalau emang nggak ada gimana? Ya udah dinikmati aja makan warteg. Oke, kalau ada berkatnya makan yang lebih enak lagi. Pak besok gimana Pak? Aduh, esok punya kesusahannya sendiri. Lo percaya gak sih? Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Pret lah lo ngomong begitulah. Bisa nyanyi doang tapi gak bisa mengimani. Kalau lo percaya burung bunga bakung dipelihara Tuhan, masa kita gak dipelihara biji matanya sih? Pak gimana Pak caranya Pak? Ya udah lakuin seperti firman Tuhan. Gimana Pak? Ora et labora bekerja. Makanya nih kalau saya gak punya duit nih, saya bekerja. Karena saya udah melayani Tuhan, kerjaan saya apa? Ya buat khotbah, bikin konten di sosial media. Makanya setiap hari itu saya ngajar loh Bapak Ibu. Sehari-hari itu saya gak pernah keluar rumah loh. Hampir gak pernah keluar rumah. Ini ada orang minta konseling, saya masih bingung nih. Saya sampai bilang, Pak, Bu, gimana kalau sama staff saya aja? Sama kok ilmunya. Saya mau kasih Pak Prana aja gitu. Ya. Atau siapa gitu, Phil. Ya. Atau siapa gitu yang udah yang waktunya masih kosong. Saya tuh meskipun gak kemana-mana sehari-hari tuh bikin program. Pagi-pagi live. Niatnya cuma setengah jam. Cuma mulut ini kayak tukang obat gitu ya Bu ya. Setengah jam jadi 2 jam. Pagi berkat itu 2 jam, 2,5 jam loh. Habis itu ngapain? Rekaman buat program yang membership. Jadi saya tuh relatif keluar dari komputer itu jam 11-an. Habis itu ngapain? Istirahat sebentar. Nggak lama kemudian apa? Bikin program buat apa? Buat besok. Buat program-program pendek. Ya. Ini ada orang tua saya, kakaknya dari papanya Sylvia almarhum sakit. Itu tinggal itu. Kalau dari garis saya, orang tua saya tuh tinggal ada 1, tapi di Solo jauh. Kalau dari Sylvie, ya tinggal mama sama ini, kita panggilnya Oma Ako ya, tahu ya. Jadi karena si Sion kan manggilnya apa nih? Kalau Oma nanti bingung sama Oma yang ini kan. Ya udahlah, karena Sylvie manggilnya Ako. Jadi Oma Ako gitu. Sakit ya. Ya saya bilang sama Sylvie ya, orang tua kita cuma itu. Ya kalau bisa datengin. Kemarin sudah ke sana. Hari Sabtu ke sana itu saya udah siapin dulu materinya. Senin besok mau ke sana nih. Nanti habis pulang gereja nih, gue gak bisa tidur.
Karena biasanya program buat Senin, saya buat Senin kalau sorenya. Ini harus bikin supaya Senin besok saya rekaman pagi, selesai siang, jam 10, jam 11 langsung ke sana. Karena mama ada janji sama kakaknya ini. Ya udahlah kita temenin. Mumpung masih bisa nafas. Karena situasinya saya lihat udah nggak memungkinkan sih. Ya meskipun bukan anak kandung tapi kan ini ya orang tua saya juga, baik juga sama saya. Nggak punya siapa-siapa lagi saya. Ini tinggal mama aja nanti kalau mama udah nggak ada, udah. Di keluarga kita yang paling tua ya gua lah. Ya, manggilnya opa nanti. Jadi manusia adalah roh Allah yang diberikan jasad. Kita ini Roh Kudus yang diberikan tubuh. Kalau Bapak Ibu paham, Bapak Ibu nggak heran, Yesus itu adalah anak Allah yang menjadi manusia. Nangkap gak sih ini? Kalau lo percaya yang gue katakan, manusia, seno ini adalah roh Allah, Roh Kudus yang diberikan tubuh. Maka kalau saya akhirnya bilang Yesus itu anak Allah yang menjadi manusia, saya gak akan pusing, gak akan bingung. Karena saya aja roh Allah yang menjadi manusia. Cuma kan gak semua orang bisa paham ini. Lah untuk apa roh Allah diberikan tubuh itu? Untuk apa manusia diciptakan Allah? Tubuh itu kalau kita buka, 1 Korintus 6 ayat 20 tolong dibuka. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kenapa Bapak Ibu diberikan tubuh? Untuk memuliakan Allah. Makanya tubuh itu dipakai untuk memuliakan Allah. Kata muliakan Allah itu diterjemahkan dari kata Yunani doxasate. Yang artinya secara harfiah kita harus menghargai Allah sebagaimana dia adanya. Jadi kalau saya percaya Allah saya yang menciptakan langit dan bumi, maka kalau saya harus memuliakan Allah dengan tubuh saya, maka saya memuliakan Allah yang adalah tubuh, yang dalam tubuh saya ini sebagaimana Allah sebagaimana adanya. Jadi kalau saya percaya Allah itu pencipta langit dan bumi, Allah itu maha kuasa, saya nggak boleh macam-macam sama tubuh saya ini. Jadi tubuh itu bukan dinikmati. Bolehlah saya punya lidah menikmati. Aduh udah pengen, ini udah hampir berbulan-bulan nih saya ngomong sama istri saya nih. Gue kok kepikiran sate mulu ya. Sate Madura. Tapi gak ada momennya. Giliran mau beli sate, si Sylvie bilang, anak-anak gak suka sate. Ya udah deh mau apa. Mie tek-tek aja, ya udah mie tek-tek aja deh. Hampir 3 bulan loh yang gue mematikan daging, gue hanya sekedar sate Madura doang loh. Kan di rumah gak ada yang suka sate Madura. Problemnya itu. Ada yang gede suka sate, tapi sate babi. Gue lebih seneng sate Madura atau sate kambing daripada sate babi, Sion. Tiap dikirimin, Pak, di Gading Serpong, Pak, ada babi baru. Babi baru, babi apaan baru? Babi panggang, mau masakan Batak, lilapo sama masakan Cina, tipis-tipis lah, beda rasanya babi-babi juga. Jadi tubuh itu bukan hanya untuk dinikmati, Bapak Ibu, biji mata Tuhan, tapi untuk melayani dan memuliakan Allah. Mencakup apa? Gaya hidup. Bro, jaga badan lo. Ada macam-macam nih, ada jaga kekudusan, ada menggunakan tubuh untuk bekerja untuk Allah. Tapi saya mau fokus sama gaya hidup aja nih. Sebagai orang percaya tubuh kita tuh bukan milik kita sendiri. Tapi adalah bait Roh Kudus. Allah mempercayakan tubuh ini kepada kita bukan untuk diabaikan, melainkan untuk dijaga, dipelihara. Nah salah satu merawat tubuh itu ya dengan cara berolahraga teratur. Itu yang saya lakukan hari ini. Cuma udah 2 minggu, 3 minggu ini nih. Tangan saya ini salah ngangkat barbel. Dulu saya bilang sama Sion, Papa ikut fitness deh. Tapi treadmill aja lah. Ya. Tapi ngeliat anak saya angkat beban. Terus dia begini-begini. Wah di kaca. Wih keren juga badannya si Sion ya. Terus saya lihat gitu. Saya treadmill. Ini saya nih ya. Di spot. Kan kita langganan spot kan udah lama gitu kan. Kita treadmill nih. Teman saya di treadmill kiri kanan ibu-ibu bu. Yang bapak-bapaknya angkat beban. Gue malu dong. Nanti dipikir itu bapak cemen banget itu cuma treadmill doang gitu. Jadi ya belaga-belaga aja nah namanya tadi ya. Gak tahu ilmunya gitu kan ya. Salah mungkin atau gimana tuh. Ini sakit nih. Ya. Terus ada ketemu orang tadi temennya atau Sian wisuda. Ada pak itu pijit di LW pak. Ya disebut berapa pak? Harganya 400.000. Hah? 400.000 cuma pijit gini? Enggak lah. Gue bilang sama Silvi beli koyo aja. Koyo apa yang? Hah? Koyo cap cabe. Gak pedes loh. Siapa yang ngerasa kalau pakai koyo cap cabe pedes? Enggak. Mungkin karena sakit ya. Gak ada pedes-pedesnya sama sekali. Ini palsu atau apa gitu. Gak ada rasanya. Karena emang sakit banget. Ada kayaknya tulang apa gitulah. Ya. Olahraga.
Olahraga tuh gak usah, wah dia tuh keren tuh. Si Bu Mona mungkin teman-teman yang main, ayo main pedal Mon. Gaya main pedal. Kemarin saya ngurapin jemaat gereja lama Pak. Ya. Dia bikin di Rawakutuk tuh ada tentara kan tuh. Yang di depan Rawakutuk tuh. Dia bangun lapangan pedal, lapangan tenis sama lapangan badminton. Di Cobra dia pernah bangun juga lapangan badminton. Kalau Bapak Ibu di Cobra di lapangan badminton tuh punya teman saya tuh, punya jemaat gereja lama. Pak tolong urapi Pak, ayo. Olahraga yang paling murah meriah tuh jalan bro. Saya udah bilang sama istri tuh, lu jangan renang. Kecuali lo renang tuh 5.000 bolak-balik, nah itu baru pengaruh. Kalau renang apalagi cuma di sport club gitu ya, cuma 10 kali bolak-balik. Jalan, treadmill. Tapi treadmillnya jangan yang datar gini, yang decline-nya tinggi gitu. Saya kalau mencet sampai 15, itu 15 menit aja kalori yang kebuang banyak loh. Apalagi kalau setengah jam, apalagi kalau 1 jam. Waduh, itu jauh lebih efektif. Olahraga. Ada ayatnya? 1 Timotius 4 ayat 8, coba muncul. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan jasmani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Memang tampaknya Paulus mengatakan bahwa ibadah lebih hebat daripada latihan jasmani. Tapi latihan jasmani juga disuruh oleh Paulus. Kan kalimatnya begitu tadi. Latihan jasmani terbatas gunanya. Meskipun terbatas kan ada gunanya. Paulus mengingatkan bahwa latihan jasmani memang bermanfaat meskipun ibadah jauh lebih penting. Bukan berarti kita mengabaikan olahraga. Harus ada kita menjaga keseimbangan, merawat tubuh dengan olahraga. Namun tetap fokus pada pertumbuhan rohani. Nah sebagai orang percaya itu, sebagai pendeta, saya sedih gitu. Lihat pendeta naik ke mimbar. Badannya kalau pakai baju, udelnya ketarik begini karena badannya besar gitu kan. Nggak ada baju yang proper, yang bagus gitu, yang enak dilihat, nggak good looking gitu. Kemarin saya punya kenalan pendeta, umurnya cuma beberapa tahun lebih tua dari saya. Tiba-tiba mati karena gula. Padahal gula itu ya, dengerin saya ya, saya bukan pendeta ngeroh ya. Orang kalau punya sakit gula, asal dia taat aja minum obat, susah matinya. Karena saya punya tetangga di komplek ibu saya, depan persis. Saya manggilnya Tante Harahap waktu saya belum nikah. Ketika saya sudah nikah saya manggil Opung Harahap, karena marganya Harahap, Muslim. Waktu zaman saya kecil Bu, saya bilang sama ibu saya, itu si Tante tuh kalau ini pelit banget ya, anak itu banyak. Tapi kalau beli bakso ya, dia cuma beli 2 mangkok, 3 mangkok, dimakan sama-sama. Gak pernah saya lihat anaknya dibelikan 1 mangkok 1. Sedangkan saya, bapak saya sama. Ya tentaranya sama gitu. Tapi bapak saya tuh kalau belikan bakso ya, Mas, beli. Dek, beli. Mau nambah lagi. Saya digituin, tapi si tante ini enggak. Saya pikir nih, kasihan nih anaknya seperti hidup di neraka. Pelit. Tapi ketika saya dewasa saya tahu. Si tante ini mengidap gula sejak dia kecil. Tahu nggak Bapak Ibu? Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dari 7 anaknya, 5 anaknya mati duluan. Si tante ini enggak. Anaknya mati kenapa? Sakit gula. Si tante, si opung ini enggak mati-mati. Kenapa? Dia jaga hidupnya. Dia enggak sembarangan makan, dia minum obat. Dia umurnya sampai hampir 90 tahun. Anaknya semuanya lebih mati duluan daripada si opung ini. Bayangin perasaan si opung ini ketika nguburin anaknya coba. Mungkin dia bilang, Cok, udah mama bilang kau minum obat. Kau punya gula, kau gak mau minum obat. Mamamu yang sudah gula sejak kecil bisa hidup nguburin kamu, Cok. Ya saya ngomong ya di atas ya tidak di atas. Ini fakta. Saya sebutin nama lagi. Karena saya tahu banget tetangga depan rumah persis. Zaman saya kecil kata ibu saya digendong-gendong sama si opung ini. Deket banget kami. Namanya tetangga deket. Jadi Bapak Ibu jaga olahraga. Olahraga signifikan itu apa? Jalan. Jalan itu pokoknya paling gampang itu kata survei ya. Kata survei itu sehari itu cukup 7.000, 8.000 langkah. Pak capek banget hitungnya Pak. 1, 2, 3, 4, 7.000 langkah. Tapi paling enggak kalau 7.000 langkah itu kalau kita 1 langkah kurang lebih 75 cm. Itu dengan kecepatan 1 kilo 4,4 sampai 5 kilogram per jam. Itu hanya dibutuhkan 8.000 langkah itu jalan 1 jam aja.
jalan 1 jam konsisten. Ben, keluar rumah jam 5 pagi. Orang-orang Allahu Akbar, sholat subuh, lo jalan. 1 jam aja, jadi jam 5 sampai jam 6. Tapi jangan habis jalan makan bubur. Orang Indonesia sakitnya gitu. Olahraga makannya makan ketopraknya nambah lagi. Udah makan ketoprak nambah, ada bubur juga pengen. Bubur kacang hijau juga, bubur ayam juga. Ya gak guna lah akhirnya. Udah gitu es teh manis lagi. Ya sama aja bohong deh. Ya. Olahraga. Ya. Supaya apa? Tubuh kita fit. Kemudian apa lagi tubuh sebagai apa? Roma 12 ayat 1. Munculin. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Paulus mengajak jemaat untuk mempersembahkan tubuh, bukan hanya pikiran dan roh saja yang dipersembahkan kepada Allah, tapi tubuh. Bukan cuma persembahan harta, emas, uang, nanti persembahan dikasih kepada Allah, persepuluhan dikembalikan, bukan itu, tapi tubuh. Tubuh ini jadikan alat sebuah ibadah kita kepada Allah. Lakukan segala sesuatu, semua yang bersifat fisik, kerja, melayani, memberi, menolong dengan tubuh, lakukan seperti untuk Allah. Sebagai penyembahan kita kepada Allah. Karena Allah ada di tubuh kita. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Ini seperti 2 sisi mata uang Bapak Ibu. Yang harus dimiliki oleh orang percaya. Tubuh yang menyerah. Dan juga hati yang percaya. Jadi mengapa Allah memberikan kita tubuh? Kenapa manusia diberikan tubuh? Yang pertama untuk berelasi dengan ciptaan tadi. Karena manusia itu adalah makhluk yang diberikan mandat budaya. Tanpa tubuh manusia tidak mungkin bisa jadi berkat buat ciptaan. Kemudian untuk menyatakan kemuliaannya secara nyata. Yesus anak tunggal Bapa dikirim menjadi manusia. Dan kita sekarang orang Kristen adalah tubuh Kristus. Jadi kita ada di sini sebagai manusia punya tubuh. Untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaannya. Jadi kalau tubuh ini dipakai bukan untuk kemuliaannya, bermasalah. Kalau ada orang katanya Kristen, tubuhnya adalah bait Roh Kudus, korupsi, masalah. Ada orang Kristen, pendeta, tubuhnya bait Roh Kudus, tapi khotbahnya kesaksian palsu, bermasalah. Dan kenapa manusia diberikan tubuh? Karena manusia direncanakan Allah untuk apa? Dibangkitkan. Sebab kata Allah dalam Alkitab di 1 Korintus 15, 42-44, silakan baca sendiri. Bahwa kebangkitan kita nanti sangat dipengaruhi dengan hidup tubuh kita sekarang ini. Kalau hari ini kau punya tubuh baik, kau gunakan untuk melayani. Dalam keabadian nanti kau juga akan dapat tempat terbaik. Jadi mulailah hargai tubuhmu. Jaga kesehatan ya. Olahraga yang gampang, yang murah aja. Jalan kaki tuh gak perlu beli sepatu Nike baru. Sendal jepit yang bolong juga gak apa-apa kok. Bahkan nyeker tuh bagus. Daripada kita refleksi itu mendingan nyeker. Cuma jangan jalannya siang-siang jam 12 Pak. Udah pernah Pak gue coba Pak, panas Pak. Makanya jalannya pagi-pagi. Ben, jalan pagi-pagi gak usah pakai sendal, gak usah pakai sepatu, nyeker aja keliling komplek. Pak 1 jam capek Pak, ya udahlah setengah jam. Pak kalau jam 5, jam 6 udah ada orang Pak, ya udah jam 3. Kan bisa, emang olahraga jam 3 gak boleh? Gak ada tetangga udah bangun kan, masih merem semuanya kan? Nggak, lu mau jalan-jalan sambil joget-joget juga gak ada yang ngeliatin. Kalau malu loh diliatin orang loh. Gunakan tubuhmu untuk kebaikan. Karena pelayanan bukan cuma dari mulut, tapi juga dari tangan, kaki, kerja nyata, dan seterusnya. Jangan jadikan tubuh berhala. Maksudnya jangan pikirin penampilan. Kita tidak menyembah tubuh yang tampilannya pelente, enggak. Tubuh yang sehat. Terus jagalah tubuh dengan kekudusan. Kalau kau sudah punya pasangan nikah, setia aja. Jangan mikir yang lainnya. Rumput tetangga emang selalu lebih hijau. Tapi kalau udah kesana, sama aja masalah juga. Percaya sama saya deh. Tubuhmu bukan milikmu sendiri. Tubuhmu adalah alat kemuliaan Allah. Mari kita persembahkan hidup ini seutuhnya. Mulai dari tubuh yang kelihatan untuk menyenangkan hatinya. Mari sama-sama kita satu hati kita berdoa. Bapak yang... Terima kasih telah menyaksikan program ini, kiranya diberkati. Dan kalau tidak keberatan, boleh dibantu untuk share, like, subscribe, komen, dan follow sosial media kami. Kami juga mengundang bagi Bapak Ibu yang rindu untuk beribadah bersama kami. Alamat gereja kami ada di sini.
Apartemen Tree Park Residence, lantai 1 nomor C8, BSD. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung pelayanan kami bisa via transfer rekening terlampir atau dapat cek di kolom deskripsi ataupun link yang ada di bio kami. Sampai jumpa di program selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.